Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yunasihat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi pasangan yang manipulatif. Sebelumnya Bang C sudah membahas tentang apa sih ciri-ciri pasangan yang manipulatif dan mengapa mereka bisa mempunyai sifat manipulatif. Nah, kali ini akan Bang C bahas bagaimana cara menghadapinya. Tentu untuk tahu itu jangan di skip, tonton sampai akhir, dan jangan lupa kasih like, komentar, serta yang belum subscribe silahkan subscribe, karena kemajuan dari channel Yunasihat Jiwa tergantung dari Anda. Nah, tentu bingung dong ketika pasangan kita manipulatif. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Yang pasti kita harus berani mengatakan tidak, dan kita harus membuat batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Ada harapan bersama antara kita dengan pasangan kita. Bisa juga disebut dengan clear mutual expectation, harapan bersama yang bermutu atau berkualitas. Tentu ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu sebuah proses. Tapi kalau ada komitmen yang baik dari pasangan kita, walaupun mempunyai sifat manipulatif, pasti akan ada perubahan. Nah, tentu jangan lupa jika sudah tidak sanggup menghadapi pasangan kita yang mempunyai sifat manipulatif ini, ya tidak ada salah mengambil keputusan. Lebih baik berpisah daripada menderita. Karena orang yang mempunyai sifat manipulatif bisa jadi memiliki gangguan emosional, memiliki pola coping mechanism atau pertahanan diri yang buruk ketika menghadapi masalah. Yang jadi korban siapa? Pasangannya sendiri. Nah, oleh karena itu simak cuplikan dari podcast Uya Kuya dan Marisa Ija. Mungkin kita bisa belajar dari situ. Jadi mungkin saja ada ke arah sifat manipulatif. Abang aja diceraiin. Pasangan yang manipulatif memanfaatkan beberapa cara untuk membuat korban atau pasangannya merasa bingung dan bahkan bisa mengubah persepsi pasangannya. Mereka biasanya sering mengendalikan pasangan dan bahkan melakukan pelecehan dan kekerasan. Seseorang yang melakukan manipulasi biasanya memanfaatkan kelemahan dan kebaikan pasangan mereka. Selain memainkan pikiran, seorang manipulator dapat melukai korbannya secara fisik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, wajar saja jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena ketika keinginannya tidak terpenuhi atau harapannya tidak tercapai, maka akan melakukan segala cara untuk menyiksa atau melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal terhadap pasangannya. Dan jika kamu merasa pasanganmu memanipulasimu, beberapa tips ini dapat kamu lakukan untuk menghindari tindakan tersebut. Pertama, hindari menyalahkan diri sendiri. Jangan bertanggung jawab atau merasa sedih tentang perilaku pacar atau pasangan Anda. Dia tahu tindakannya merugikanmu, dan dia sengaja mencoba membuatmu tidak berharga, membuatmu merasa tertindas, dan membuatmu merasa sedih. Kendalikan perasaanmu dan bacalah buku-buku self-help tentang cara menangani situasi tersebut.
Menyalahkan diri sendiri hanya akan membuat pasanganmu merasa bangga, merasa bahagia, merasa menang karena telah berhasil memperdaya dirimu. Yang terbaik adalah bagaimana kamu belajar menjadi jauh lebih kuat untuk menghadapinya. Jika kamu berhasil, bisa jadi pasanganmu akan menyadari akan kekeliruannya atau kesalahannya, sehingga sifat manipulatif yang selama ini ditunjukkan akan berkurang secara pelan-pelan atau bertahap. Yang kedua, tempatkan fokus pada mereka. Ketika pasanganmu memintamu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ajukan pertanyaan kepadanya. Cari tahu mengapa dia ingin kamu mengikuti keinginannya. Nah, tentu kamu harus berani menanyakannya. Ketika alasannya cukup realistis ya, tidak ada salahnya untuk mengikuti sementara. Tapi jika tidak realistis ya, tidak masuk akal ya, mestinya harus ditolak baik-baik. Bagaimanapun juga orang yang mempunyai sifat manipulatif tidak seutuhnya jahat atau ingin mencelakaimu. Kalau kamu bisa mengutarakan, bisa menolak dengan baik-baik, bisa jadi pasanganmu akan menghentikan sifatnya atau berhenti untuk menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Yang ketiga, berani mengatakan tidak. Hanya dengan mengatakan tidak dengan tegas akan menyampaikan maksudmu dan memungkinkanmu untuk membela diri sendiri. Ini juga membuat dia tahu bahwa kamu tidak senang dengan apa yang dia minta. Meski sulit, kamu harus tegas tanpa rasa bersalah saat menghadapinya. Ketika berhadapan dengan manipulator, tentu kita harus bersifat asertif. Kalau memang tindakan pasangan kita tidak menyenangkan, ya harus terbuka. Dengan diamnya kita tidak akan membuat perilaku manipulatifnya berhenti. Yang tepat adalah utarakan baik-baik bahwa Anda tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Minta apa nggak ada cara lain untuk membuat bahagia, untuk membuat senang. 4. Buat batasan. Di awal hubungan, beritahu ke pasangan tentang apa yang diharapkan darinya dan jelaskan kebutuhanmu. Jangan menunggu sampai hubungan berjalan lebih jauh untuk memperingatkannya tentang perilaku yang tidak dapat diterima oleh Anda. Tentu ini akan sulit. Beritahu pasangan bahwa kamu tidak mendapatkan apa yang kamu butuhkan darinya secara fisik dan emosional, serta mental atau spiritual. Tentu batasan ini sangat penting. Apa saja yang kamu sukai dan apa saja yang tidak kamu sukai. Ini bisa jadi menjadi harapan bersama yang berkualitas atau bermutu. Kelima, kenali penyakit mental. Manipulator biasanya memiliki masalah emosional yang jauh lebih dalam. Dan kamu mungkin tidak menyadari bahwa ada masalah psikologis yang tersembunyi dari pasangan Anda. Jika kamu yakin pasanganmu memiliki masalah mental, sarankan agar dia mendapatkan perawatan. Orang yang mempunyai sifat manipulatif kebanyakan mempunyai ketidakstabilan emosi, kesulitan mengekspresikan perasaan dan pikirannya, bahkan kesulitan memilih coping penyelesaian masalah atau coping mechanism.
cara menyelesaikan masalah yang dipilih cenderung tidak tepat atau maladaptif. Nah, ini biasanya juga dimiliki oleh orang-orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa. Jadi, perlu bagi Anda untuk mengenali. Jika memang ditemukan, ya dibantu untuk berobat. Jika memang nggak mau, ya sudah, berarti harus ambil keputusan dengan cepat. 6. Jangan mudah maafkan perilakunya. Saat pasanganmu melakukan perilaku manipulatif, jangan abaikan perasaanmu. Bertindak segera setelah itu terjadi dan hadapi dia. Hadapilah dan jangan menunggu sampai nanti. Menahan diri akan memberinya kesempatan untuk bermain dengan emosimu nanti. Nah, memberi maaf akan membuat melakukan perilaku yang sama diulang. Karena dia tahu bakal dimaafkan oleh Anda. Jadi hati-hati memberikan maaf untuk orang yang mempunyai sifat manipulatif. Berurusan dengan pasangan yang manipulatif akan membuatmu merasa frustasi. Bahkan jika dibiarkan terus-menerus, maka dia bisa saja melakukan pelecehan baik secara fisik maupun secara emosional. Anda tidak boleh membiarkan orang manipulatif terus-menerus menyerang emosi dan mental Anda. Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut. Ya, jangan menganggap remeh manipulasi. Ketika Anda mentoleransi sikap manipulatif tersebut, maka jangan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Sesekali ada mentoleransi hal tersebut, maka mereka akan terus melakukannya. Jadi kalau dimaafkan, akan melakukan lagi. Sampaikan pada mereka bahwa Anda bingung dan sedih ketika mereka berlaku seperti itu. Tanyakan jika mereka ingin berdiskusi. Yang penting adalah mencari pertolongan. Jika pasangan Anda tidak mau berdiskusi, maka Anda perlu mencari pertolongan. Pertolongan ini bisa dari orang terdekat yang bisa menengahi Anda, ataupun tenaga profesional seperti psikolog atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Mereka akan membantu Anda untuk memiliki komunikasi yang lebih baik dan mengatasi gangguan dari pasangan Anda. Menentukan batasan akan membantu agar pasangan lebih bersikap hati-hati dan berhenti melakukan perilaku yang mungkin akan membahayakan diri Anda. Caranya adalah dengan menentukan batasan terhadap perilaku mereka. Awalnya mereka akan mengatakan bahwa Anda jahat dan lain sebagainya.